Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Franky Saputro dengan NIM 4401419088. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai gambaran inovasi saya pada materi pembelajaran biologi dengan menggunakan pengembangan PowerPoint berbasis Discovery Learning pada materi pencemaran lingkungan untuk meningkatkan literasi sains siswa. Media pembelajaran merupakan seperangkat alat pendukung yang digunakan oleh guru untuk berkomunikasi dengan siswa. Media dapat membuat siswa aktif selama proses pembelajaran. Salah satu media yang dapat digunakan oleh seorang guru adalah Microsoft PowerPoint. Pada proses pembelajaran di dalam kelas, guru masih menggunakan media PowerPoint yang biasanya masih monoton, sehingga membuat perhatian bisa berkurang dan cenderung pasif terhadap pembelajaran biologi. Untuk menghindari kurang aktifnya siswa dalam pembelajaran, maka diperlukan pengembangan media PowerPoint yang dikombinasikan dalam model Discovery Learning. Media PowerPoint yang dikembangkan diperlukan penilaian kelayakan agar dapat digunakan dalam proses pembelajaran, terutama pada materi pencemaran lingkungan. Salah satu media yang dapat digunakan oleh seorang guru adalah Microsoft PowerPoint. Adapun Microsoft PowerPoint sendiri merupakan sebuah software presentasi untuk menyampaikan atau menjelaskan ide-ide, laporan, atau informasi kepada siswa secara audiovisual, sehingga dapat menyerap informasi dengan melihat dan mendengar dan merespon siswa untuk bisa lebih aktif di dalam kelas, misalnya bertanya maupun menanggapi dari pertanyaan temannya. Selanjutnya, salah satu model pembelajaran yang dapat menggunakan media audiovisual atau media PowerPoint adalah model Discovery Learning. Media PowerPoint yang dikombinasi dalam model pembelajaran Discovery Learning dapat membuat siswa belajar secara aktif, berorientasi pada proses, mengarahkan sendiri sehingga membuat siswa mampu meningkatkan rasa percaya diri dalam mengungkapkan pendapatnya sebagai dasar untuk membuktikan benar atau tidaknya pertanyaan salah yang telah ditetapkan dari hasil pengolahan dan tafsiran yang telah dirumuskan atau verification. Alasan saya menggunakan materi pencemaran lingkungan karena materi ini terletak pada kompetensi dasar atau KD terakhir dan waktunya juga sangat terbatas, yang menyebabkan guru menggunakan media pembelajaran PowerPoint dari referensi lain, misalnya Google, atau mengambil materi yang masih monoton bagi siswa maupun sumber referensi lain berupa YouTube dan media lainnya. Penelitian serupa yang dilakukan Khairiyah pada tahun 2016 juga menyatakan bahwa penggunaan model pembelajaran Discovery Learning disertai media PowerPoint dapat meningkatkan hasil belajar biologi siswa pada ranah afektif, kognitif, dan psikomotor. Solusi yang diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan, terutama pada materi pencemaran lingkungan, khususnya pada kelas 10 SMA, adalah dengan mengembangkan media PowerPoint yang dikomunikasikan dalam model pembelajaran Discovery Learning. Hal tersebut agar sejalan dengan kurikulum 2013 yang menuntut siswa dapat mengembangkan segala pola pembelajaran yang di dalamnya terjadi interaksi dua arah antara guru dan siswa. Artinya, guru tidak harus selalu menjadi pihak yang lebih dominan. Adapun media PowerPoint yang dikembangkan diperlukan juga penilaian kelayakan agar dapat digunakan dalam proses pembelajaran, sehingga tujuan untuk mengetahui kelayakan dari media PowerPoint yang dikembangkan dan dikomunikasikan dalam model Discovery Learning pada materi pencemaran lingkungan akan berpotensi meningkatkan hasil belajar dan literasi sains pada siswa. Adapun metode penelitian yang digunakan mengacu pada model pengembangan dari Tesmer pada tahun 1993 yang bertujuan untuk mengembangkan dan memvalidasi sebuah produk. Model penelitian ini memfokuskan pada dua tahap, yaitu preliminary dan formative evaluation. Tahap formative evaluation meliputi self-evaluation, prototyping, dan field test. Namun produk yang dikembangkan pada kali ini yaitu media PowerPoint hanya sampai tahap small group atau kelompok uji kecil. Hal tersebut dikarenakan peneliti menganggap bahwa pada langkah tersebut peneliti telah dapat menemukan jawaban, yaitu kelayakan dari produk yang dikembangkan. Subjek penelitian berdasarkan tahap prototyping yaitu penilaian expert reviews yang terdiri dari 4 orang, masing-masing 1 orang sebagai validator media dan validator materi, sedangkan 2 orang lainnya sebagai validator pengguna yaitu guru. Selanjutnya uji coba one-to-one atau perorangan sebanyak 3 orang siswa, dan uji coba small group atau kelompok kecil terdiri atas 15 orang siswa yang belum mempelajari materi pencemaran lingkungan, khususnya kelas 10, dan 15 siswa yang sudah mempelajari materi pencemaran lingkungan, khususnya kelas 11. Data yang diperoleh berupa hasil penilaian validator dan hasil uji coba ke siswa
Data dianalisis secara kuantitatif untuk mengetahui kelayakan dari produk yang dikembangkan dengan menggunakan acuan dari Mardapi pada tahun 2008. Adapun untuk hasilnya, kegiatan penilaian media PowerPoint diawali dengan memberikan perangkat media PowerPoint beserta lembar validitas kepada validator. Validator yang memvalidasi media PowerPoint terdiri dari validator media, validator materi, dan validator pengguna atau guru. Kemudian setelah diperoleh hasil penilaian kelayakan dari validator, media PowerPoint diuji coba ke siswa melalui tahap one-to-one dan small group. Untuk hasil uji coba one-to-one, tahap uji coba one-to-one menggunakan penilaian siswa yang ditunjuk sebagai responden yang berjumlah 3 orang. Pemilihan siswa sebagai responden terdapat berdasarkan stratified random sampling, artinya mengambil sampel dengan memperhatikan strata atau tingkatan di dalam populasi sesuai dengan acuan dari model Desmer, yang terdiri dari siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Pemilihan siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah ini dibantu oleh guru yang memahami tingkat kognitif siswa. Selanjutnya, untuk hasil uji coba small group. Hasil uji coba small group terdiri dari penilaian kelompok kecil siswa yang belum mempelajari materi pencemaran lingkungan dan penilaian siswa yang sudah mempelajari materi tersebut. Media PowerPoint yang telah dikembangkan dinilai oleh validator media dan skor yang diharapkan mampu mencapai skor 30. Artinya media tersebut layak untuk digunakan. Hal ini dikarenakan media yang dikembangkan memiliki tampilan slide yang menarik. Ukuran dan jenis huruf yang digunakan membuat media ini mudah dibaca dengan jelas. Tampilan slide yang menarik dapat membuat siswa tertarik untuk belajar sehingga dapat dijadikan media bantu dalam proses pembelajaran guna meningkatkan hasil belajar siswa. Kualitas dan ukuran gambar dalam media PowerPoint juga sesuai dengan materi pelajaran sehingga mempermudah guru dalam menyampaikan materi selama proses pembelajaran. Nur Latifah pada tahun 2015 menjelaskan bahwasannya kualitas gambar yang sesuai dapat mendukung tercapainya hasil belajar yang optimal dan gambar juga dapat menambah wawasan bagi peserta didik. Penggunaan bahasa dalam media PowerPoint yang dikembangkan memiliki konsistensi pada kata, istilah, dan kalimat yang membuat media ini mudah dimengerti selama proses pembelajaran. Pemilihan kata, istilah, dan kalimat yang tepat bisa memudahkan proses pembelajaran sehingga media PowerPoint yang ditampilkan lebih jelas. Konsistensi bentuk dan ukuran huruf juga menambah kemudahan dalam menyampaikan isi pembelajaran. Selain itu, perwajahan dan pengorganisasian juga menjadi komponen yang dinilai oleh validator media. Untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dalam diri siswa dibutuhkan sumber belajar yang memadai dan model pembelajaran yang tepat, sehingga pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Model pembelajaran yang dapat digunakan ialah model discovery learning dengan dipadukan media pembelajaran yang interaktif yaitu media PowerPoint. Media PowerPoint dalam media yang dikembangkan memiliki komponen isi atau materi seperti kelengkapan dari materi dan keakuratan materi. Penyajian dalam media PowerPoint dengan model discovery learning memberikan makna dan manfaat sehingga mendorong siswa menjadi aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan pada tahapan stimulasi atau memberi rangsangan, siswa dituntut untuk mencari tahu permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Media PowerPoint membuat pembelajaran menjadi aktif serta menumbuhkan kesadaran diri dalam individu siswa tentang strategi belajar dan proses berpikir efektif, sehingga media PowerPoint layak untuk digunakan. Selanjutnya, untuk komponen bahasa dan penulisan, penggunaan kalimat dalam media PowerPoint yang mudah dipahami dan menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Bahasa yang harus digunakan dalam media pembelajaran PowerPoint dibuat menggunakan bahasa yang komunikatif sehingga layak untuk digunakan dalam pembelajaran. Selain itu, adanya kalimat perintah yang jelas dalam media PowerPoint memudahkan pengguna untuk menggunakan media tersebut sesuai dengan langkah discovery learning. Uji coba one-to-one bertujuan untuk melihat kemampuan siswa dalam memahami maksud bahasa dari PowerPoint dan ingin mengetahui apakah ada yang tidak mengerti atau tidak jelas dari PowerPoint yang dikembangkan. Pada uji coba one-to-one diharapkan hasil rata skor yaitu 29 sehingga dapat menunjukkan bahwasannya media PowerPoint dikembangkan memiliki kriteria cukup layak untuk digunakan dalam pembelajaran. Uji coba ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran awal media PowerPoint sebelum dilakukan uji coba dengan melibatkan lebih banyak siswa. Tahap terakhir dalam penelitian pengembangan ini adalah tahap uji coba small group, bertujuan untuk memperoleh kelayakan dari media PowerPoint yang dikembangkan dengan melibatkan siswa yang lebih banyak. Mengingat bahwa small group berorientasi untuk mendapatkan suatu produk yang layak digunakan dalam proses pembelajaran. Keunggulan dari media PowerPoint dengan model discovery learning adalah peserta didik dapat meningkatkan siswa aktif dan memfokuskan siswa dalam belajar.
Media PowerPoint yang dikembangkan oleh peneliti memiliki kemudahan dalam menyampaikan materi. Hal ini dikarenakan media PowerPoint menerapkan langkah-langkah atau sintaks dari model discovery learning, yaitu stimulasi dan identifikasi masalah didukung gambar yang sesuai dengan materi dan dilengkapi perintah suara yang ada di dalam PowerPoint. Media yang berbantuan model discovery learning dapat menyampaikan materi dengan mudah, singkat, dan jelas. Terakhir untuk kesimpulannya yaitu media PowerPoint yang dikembangkan dan dikomunikasikan dengan model discovery learning menunjukkan layak untuk digunakan. Akan tetapi masih terdapat beberapa tahap yang belum dilakukan yaitu file test, maka media PowerPoint yang dikomunikasikan dengan model discovery learning perlu dilakukan pengujian lapangan. Pengujian lapangan tersebut bertujuan untuk dapat mengetahui efektivitas penggunaan media, sehingga dapat menyempurnakan tahap pengembangan media yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Mungkin cukup itu yang saya sampaikan, banyak kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.